bakalan membahas seputar simak lagi karena aku sering mendapat pertanyaan. Ini mungkin bisa aku tunjukin di sini. Sering mendapatkan pertanyaan tentang cara aku mengerjakan soal simak UI tahun kemarin. Kayak misalnya berapa persen yang aku kerjain, terus kira-kira ada minimal nggak harus ngerjain berapa soal biar lulus simak UI gitu. Pokoknya ya pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip begitulah. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini tuh udah aku balesin lewat DM dan lewat kolom komentar, tapi masih ada terus gitu yang nanya tentang hal ini. Oleh karena itu aku merasa kayaknya banyak orang di luar sana yang memiliki pertanyaan yang sama. Oleh karena itu aku bikin video ini biar kalian-kalian yang mungkin punya pertanyaan yang sama itu bisa terjawab melalui video ini. Jadi langsung aja ya. Sebenarnya kalau ditanya aku tuh ada strategi khusus nggak gitu untuk ngerjain soal simak UI? Sebenarnya nggak ada sih, tapi aku bikin target untuk diri aku sendiri. Kalau pemampuannya itu aku harus ngerjain minimal 50% hingga 70% soal. Jadi misalnya nih mata pelajaran sosiologi gitu kan, ada 15 soal, simak UI kan 15 soal ya. Nah dari 15 soal itu minimal aku ngerjain 50%-nya. Nah 50%-nya itu berarti kan 7 soal atau 8 soal gitu kan. Nah dari 7 atau 8 soal itu aku harus yakin 50%-nya itu jawaban aku pasti bener gitu. Berarti dari 7 atau 8 soal tadi 4 atau 5 soalnya itu aku harus yakin jawaban aku tuh bener gitu. Ya walaupun nggak pasti bener ya, tapi setidaknya yakin gitu loh. Nah gimana cara ngukur yakin atau enggaknya? Sebenarnya pakai feeling aja sih, karena aku percaya sama feeling aku. Karena kadang tuh feeling tuh suka bener loh kalau misalnya di keadaan darurat. Makanya tuh dari 7 atau 8 soal yang aku kerjain itu aku harus pastiin minimal 4 sampai 5 soalnya itu bener jawabannya gitu. Tapi ada juga mata pelajaran yang aku kerjainnya itu sekitar 70%. Pelajaran ekonomi ya kalau nggak salah, aku lupa deh apa gitu. Jadi ekonomi ini kan ada 15 soal nih. Nah, gitu kan. Nah, dari 15 soal itu aku kerjain 70%-nya. Kira-kira 10 soal gitu ya. Nah, dari 10 soal itu tadi sekali lagi aku harus mastiin kalau setengahnya 50%-nya itu harus bener gitu, karena biar nggak banyak minusnya gitu. Jadi kalau misalnya ekonomi nih aku ngerjainnya 10 soal, berarti aku harus pastiin 5 soalnya itu pasti bener gitu. Ya setidaknya aku yakin kalau itu tuh bener gitu berdasarkan feeling aku gitu. Kenapa aku sistemnya gini? Karena menurut aku lebih baik kita tuh ngerjain soalnya tuh sedikit, dalam artian bukan yang sedikit-sedikit banget ya, maksudnya nggak harus semuanya dikerjain, semampunya aja, tapi dari yang kita kerjain itu lebih banyak benernya gitu daripada kita ngerjain semuanya tapi banyak salahnya. Kan seperti yang kita tahu ya, kalau di simak UI itu kalau salah itu -1. Makanya itu aku kayak berpikir kayaknya daripada ngerjain soal banyak terus banyak minusnya juga, jadi ya udah mending aku ngerjain sedikit ya, tapi jangan sedikit-sedikit banget sih. Ya dalam artian aku ngerjain cuma 50% sampai 70% aja, tapi aku yakin setengahnya itu benar gitu. Kalau misalnya ternyata lebih dari 50% yang benar ya bagus dong, bonus gitu. Jadi emang tahun kemarin tuh aku bener-bener gak ada yang aku isi full gitu, pelajaran apapun itu, mau yang matematika, bahasa Inggris, apa gitu, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah, itu semuanya nggak ada yang aku isi full, nggak ada. Paling banyak aku isi kayaknya 80%-an kira-kira ya, aku juga lupa. Pokoknya aku nggak ada yang aku isi full karena ya itu tadi prinsip aku tadi, mending aku isi nggak terlalu banyak, nggak isi semuanya, tapi aku yakin yang aku isi itu benar gitu. Tapi di sini aku mau ngingetin, jangan jadiin cara aku ini sebagai target kalian gitu. Karena seperti yang kalian tahu, dengan menggunakan cara ini tuh aku lolosnya di pilihan kelima, yaitu di kelas paralel, sastra paralel. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian pengen mengambil jurusan yang passing grade-nya lebih tinggi, kayak misalnya kedokteran, hukum, atau ya yang passing grade-nya tinggi-tinggi, yang kelas reguler gitu, ya berarti kalian harus ngerjain lebih banyak daripada aku ngerjain soal simak UI tahun kemarin. Berarti kan harus ngerjain minimal per mata pelajarannya itu mungkin 80% sampai 90%. Terus dari 80% tadi setidaknya kalian harus yakin 60% itu benar gitu. Ya pokoknya standarnya itu harus kalian naikin daripada standar aku tadi gitu. Kalau misalnya kalian ingin mengambil jurusan dengan passing grade yang lebih tinggi. Dan sebenarnya juga aku kurang yakin ya aku ini keterima di UI-nya itu karena emang nilai simak aku yang lumayan atau karena esai. Karena kan kalau tahun kemarin itu ada esai ya, jadi bisa aja kan nilai simak UI aku tuh sebenarnya nggak bagus-bagus banget, tapi karena esai aku tuh mungkin bagus dan bisa ngebantu nilainya, makanya aku keterima di sastra Arab UI
kelas paralel gitu. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi, jangan jadiin target aku tadi itu sebagai standar kalian. Ya kalian harus naikin standar kalian. Minimal ya kayak yang aku bilang tadi, 80-90% kalian ngerjainnya. Terus dari yang kalian kerjain itu harus yakin sebagian besarnya itu ya minimal 60-70% itu benar. Ya kalau misalnya kalian merasa soalnya bisa kalian kerjain semuanya, ya kalian kerjain semuanya, tapi ya tadi harus yakin ngerjainnya, oke? Jangan asal-asalan karena minus gitu loh. Walaupun minus 1, tapi kalau misalnya minusnya banyak ya lumayan juga ngurangin skor gitu. Jadi mungkin segitu aja video dari aku. Kalau misalnya kalian ada yang ingin tanya-tanyakan lagi, bisa banget DM aku atau tulis di kolom komentar. Sebenarnya lebih baik tulis di kolom komentar sih, biar yang lainnya bisa baca juga, bisa tahu juga. Tapi kalau misalnya mungkin ada yang bersifat personal, bisa banget kalian DM aku. Untuk Instagramnya kalian bisa cek di description box aku. Terakhir, aku berharap semoga video ini tuh bermanfaat, bisa membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mungkin. And thanks for watching. Bye bye.